Sampurasun YouTube, kopi hitam sudah diseduh, waktunya kita ngobrol. Karena ngobrol bukan hanya sekedar tentang bertukar cerita, tapi juga berbagi cita rasa. Profesi pemangkas rambut atau sekarang lebih dikenal dengan barber, beberapa tahun ke belakang sebenarnya bukan sebuah profesi yang dianggap bukan sebuah profesi yang menjanjikan, karena selain dituntut memang harus memiliki teknik pangkas rambut, juga penghasilannya dianggap tidak seberapa lah. Jadi beberapa di antara kita bahkan lebih memilih untuk kerja di pabrik gitu dibanding jadi pemangkas rambut. Iya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, profesi barber atau pemangkas rambut ini menjadi salah satu profesi yang seksi. Seksi dalam artian profesi yang kemudian diminati oleh anak-anak muda bahkan. Beberapa tahun ke belakang juga, dulu mah ada potongan rambut teh, kalau kata bahasa Sundanya mah teu neko-neko lah gitunya, paling cepak belah tengah gitu ya dan sebagainya lah, potongan-potongan rambut standar lah. Tapi belakangan ini banyak sekali jenis-jenis nama potongan rambut, model rambut. Ada yang namanya fade, spike, terus nanti mohak kan gitu ya, sama molet gitu kan. Itu ya seiring dengan perkembangan teknologi juga kan gitu. Karena informasi dari dalam kan termasuk pangkas rambut ini kemudian menjadi profesi gitu. Jadi profesi kreatif yang kemudian menjadi seni dan kemudian menghasilkan. Ya banyaknya jenis masuknya kemudian informasi jenis potongan rambut ini, ya salah satunya memang harus kita akui dari selebritis dunia juga gitu. Dari fashion juga, tontonan fashion, sehingga orang berbondong-bondong masuk ke barbershop, rela mengeluarkan uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk memiliki gaya rambut mirip selebritis itu gitu, khususnya selebritis olahraga lah gitu. Tapi kemudian apakah kita juga harus mengeluarkan uang sebegitu besarnya untuk mendapatkan potongan rambut yang kita inginkan? Tentu saja tidak, karena gaya itu nggak harus mewah, keren itu nggak harus mahal. Nah kemudian salah satu barber atau profesi pangkas rambut ini dan barbershopnya gitu, yang sering kita kenal dan menjadi fenomena di masyarakat Indonesia, pasti yang dicari adalah barber asgar. Karena selain harganya hemat di kantong, juga hasilnya memuaskan. Apa itu saja? Tentu saja tidak. Ada satu keunikan dari rekan kita yang profesi barber dari asgar ini, yang tidak dimiliki oleh barbershop yang punya nama lah, yang sudah harganya ratusan jutaan itulah kalau kita sekali pangkas rambut. Apa itu? Setiap kita potong cukur rambut di barbershop asgar ini, pasti kita dapat satu servis gratis yang tidak akan kita dapatkan di barber manapun ya. Apa itu Kang? Pijat gratis. Nah, apakah itu bagian dari marketing dari barber asgar? Kebetulan teman ngobrol kita kali ini adalah Kang Yoga atau Ayoga biasanya saya panggil. Beliau ini barber asli dari Garut. Ini Kang ya. Iya. Kang Yoga hatur nuhun udah ngobrol bareng kita ini. Kang Yoga mau nanya, Kang Yoga asli Garut. Asli Garut. Semenjak kapan pindah ke Bandung? Semenjak tahun 2016 lah. 2016? Iya, 2016. Itu masih bujangan apa sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Kebetulan baru punya anak satu. Oh, baru punya anak satu. Ya. Sekarang teh? Waktu itu pertama ke Bandung. Tapi dari Garutnya sebelum ke Bandung
profesi memang sudah barber. Emang dari lulus sekolah belajar nyukur langsung gitu. Udah emang bawaan gitu. Udah bawaan. Iya. Udah bawaan. Nah, kita akan tanya nih. Ayoga, apakah semua orang Garut itu bisa nyukur? Oh, tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Satu ini, jadi di Garut itu tiap kecamatan itu beda-beda profesi gitu. Oh, secara topografi. Iya, Ayoga di kecamatan mana? Banyuresmi. Banyuresmi. Iya, Itu memang Gendit. di kecamatan Banyuresmi ini kebanyakan profesinya barber. Iya, pangkas rambut. Ada yang kecamatan sini, ada yang ngesol. Oh, Beda-beda. Gitu. Ayoga sendiri punya keahlian pangkas rambut, belajar dari memang sengaja belajar istilahnya dari ada gurunya atau memang dari keluarga orang tua. Jadi bisa disebut dua-duanya juga dua faktor itu mendukung juga gitu. Ada yang harus tuntutan dari keluarga turun temurun ada gitu. Emang yang autodidak ada gitu karena keinginan sendiri ada gitu. Kemudian akhirnya mulai memberanikan diri mangkas rambut usia berapa? Mangkas rambut orang nih usia berapa? Jadi istilahnya orang bisa gitu. Begitu kita megang gunting terus belajar juga langsung gitu. Usia berapa? Atau sekolah sekolah SD, SMP, SMA, SMP. Oh, SMP. Jadi emang di sana mah dari zaman sekolah juga orang tua udah ngasih gitu nih peralatan. Ayo liatin yang udah bisa, belajar dari sekarang gitu. Jadi emang udah turun temurun gitu. Oh, udah turun temurun. Ya. Oh, kalau Ayoga sendiri dari Garut kan tahun 2016 ya. Ke Bandung. Itu langsung buka usaha sendiri, maksudnya dengan modal sendiri, buka barber sendiri, atau ngikut dulu sama orang? Oh, ngikut dulu sama orang. Iya, nyari pengalaman dulu. Nyari pengalaman. Iya. Di Pasar Pamoyanan? Nggak langsung dari Pasar Pamoyanan. Saya ke Jakarta dulu. Oh. Ke Tangerang, ke Bogor, baru kepikiran, udah saatnya lah buka sendiri gitu. Jadi SMA dari Garut. Iya. Saya nggak diterusin sekolah. Sampai SMA juga nggak masuk kelas 1 gitu. Terus di tengah jalan udah pengen kerja gitu. Jadi bukan karena faktor ekonomi ya, lebih karena pengen kerja aja gitu. Kalau di sana itu jadi sebenarnya mendukung juga dari faktor ekonomi sebenarnya. Oh, jadi ada pengaruh lingkungan juga ya, pengaruh lingkungan. Iya. Soalnya dulu tulang punggung lah gitu. Anak pertama? Iya, bukan. Anak ketiga. Oh, anak ketiga tapi? Iya. Tapi ada masih kecil-kecil dulu. Oh. Masih kecil-kecil. Terus kebetulan yang kerja di rumah kan cuman bapak gitu. Jadi saya niat membantu gitu. Dan akhirnya memutuskan ditinggalkannya sekolah lah. Iya. Gitu. Lebih memilih bantu orang tua gitu. Terus sekolah kan nggak kayak dulu gitu dari akses terus dari kendaraan. Oh benar. Gitu ya. Karena ada beda pasti dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang mah istilahnya satu kecamatan atau satu desa pasti punya satu SMP. Iya. Dulu mah emang susah gitu. Susah. Kadang-kadang kita juga harus jalan jauh dan memang yang membedakan juga kadang-kadang orang tua juga kan nggak punya kendaraan ya. Iya. Nah ini jalan gitu. Nah Ayoga sendiri kalau akhirnya memutuskan buka di Bandung, kenapa nggak di Garut? Udah banyak Kak. Di Garut udah banyak. Jadi biarpun pabriknya itu Garut gitu ya, penghasil pangkas rambut, sama sepemikiran, daripada jauh-jauh ya udah mendingan buka di Garut. Nah karena pemikirannya hampir sama kayak gitu, otomatis numpuk lah di Garut ya. Numpuk lagi. Gitu. Jadi akhirnya nanti kalau dipaksakan juga rebutan konsumen. Iya, rebutan konsumen. Peluangnya lebih kecil gitu. Di Bandung ada keluarga? Di Bandung kebetulan ada keluarga istri. Oh jadi kenapa akhirnya memutuskan di Bandung karena memang ada keluarga istri? Iya. Salah satu faktor pertimbangannya. Iya. Terus emang udah jenuh di daerah yang lain gitu, pengen lebih dekat sama keluarga. Ya istilahnya pengen balik di Sunda. Iya. Itunya Tanah kelahiran ya udah. Istilahnya kumaha ge da lebih enak di
di basis sendiri lah Iya. kan, itu meskipun Garut dengan Bandung jaraknya cukup jauh, tapi setidaknya satu bahasa kan gitu. Satu aliran. Satu aliran, itu mal kagok lah Iya. kasarnya mah. Nah, Yoga mulai ngebuka ini itu kalau boleh Cerita. diceritakan ya. Itu biaya modal pertama tuh berapa? Kalau kayak pangkas-pangkas kayak saya ini modal pertama ya dihitung semua keseluruhan sama kontrakannya ngontrak gitu. Bisa kurang lebih 20 juta lah. Start pertama tuh. Jadi Iya. jadi mau Ayoga teh mau buka barber teh modal segitu keluarga segitu. Iya. Ternyata masuk alat cukurnya, Alat cukur, termasuk cerminnya dan cermin lain-lain lah ya. kontrakan, ya. Heeh. Dan kemudian penghasilan per hari? Ya enggak, bukan penghasilan, maksudnya satu hari itu berapa kepala yang dipangkas? Waktu pertama buka. Heeh. Kalau jujur ya, kalau pertama buka itu kan kita gambling ya di tempat baru gitu. Otomatis namanya itu ngerintis usaha gitu. Kita di tempat baru itu kadang-kadang nggak bisa ditebak, kadang-kadang hoki langsung rame, kadang-kadang kayak saya dulu awal di sini. Selama 6 bulan itu kurang lebih bisa kehitung lah ya gitu. nggak bisa kayak itu. Kadang-kadang nyukur seminggu enggak gitu. Oh, Kadang sehari paling banyak 3 gitu. oh gitu. Jadi ya perjuangannya dari situ ya. Jadi Iya. istilahnya narik konsumennya juga. Iya. Karena kan ketika pertama buka, Kepercayaannya. orang lain juga belum tahu ada barber di situ. Iya, nggak langsung nih cukur di sini aja, nggak bisa langsung. Soalnya jasa itu kan kepercayaan juga. Nah, Enak-enakan, nyaman-nyamanan gitu. Serak-serakan gitu. Nah, kalau 2016 berarti udah hampir 7 17 tahun ya. 7 7 tahun. ya, 7 tahun. di sini gitu. 7 lebih lah. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan sekarang nih, Ayoga. Ya. Kalau barber udah punya berapa sekarang? Kalau sekarang mah tinggal ini satu. Tinggal ini satu. Ya. Dulu sempat punya 2 lah, 3. Tapi nggak jalan. Iya, karena itu yang COVID itu. Oh, anggar ke COVID-nya. Nggak, sekalian mau tanya juga. Selama pandemi kurang lebih 2 tahun. Istilahnya mustahil orang 2 tahun nggak cukur rambut kan. Ya. Trik Ayoga sendiri gimana saat itu? Terlebih pada masa lockdown tuh. Sebenarnya waktu dulu COVID itu pertama mah pede gitu. Pede. Orang nggak mungkin gitu ya. Kayak si A tadi bilang nggak mungkin nggak dicukur. Cuman kesini kan orang lihat relasi di YouTube, nyukur ya udah di rumah aja lah gitu, sama sendiri gitu. Kadang-kadang manggil. Oh. Sebenarnya nggak ada usaha yang nggak selamat kemarin dari COVID mah. Termasuk saya juga. Termasuk profesi Cukur pangkas juga. rambut lah ya. Iya. Kena imbasnya juga. Iya, kan harus jaga jarak. Social distancing. Jadi penurunannya juga otomatis, pendapatan juga otomatis menurun. Iya. Hilang 70%. Kebetulan usaha-usaha saya yang tutup, cabang-cabang saya yang tutup itu waktu COVID. Oh, jadi gugurnya si cabang ini teh COVID. Iya. Pas masa COVID. Pas masa COVID pandemi. Tapi beruntungnya istilahnya Ayoga udah punya usaha sendiri, tidak ikut orang ya. Iya. Jadi survive lah gitu ya. Meskipun nggak mudah. Iya. Meskipun nggak mudah. Kalau sekarang sendiri Ayoga sehari lah bisa berapa kepala yang dipangkas? Ya kurang lebih kalau sepi-sepinya, kalau sekarang ya mungkin alhamdulillah gitu. Ya jelek-jeleknya 15 orang gitu. Kadang kalau rame ya bisa lebih gitu. Lebih dari 20. Sehari tuh. Sehari. Kuat tapi. Alhamdulillah. Ya kadang seminggu sekali libur gitu. Libur. Iya. Pulang kampung. Kadang istirahat di sini gitu. Ya pokoknya bisa Ayoga atur-atur. Iya, mengatur mengatur inilah ya. Karena ya kalau terlalu tiap hari kan stamina juga ngedrop. Iya. Karena kan nyukur rambut juga bukan profesi mudah. Iya. Butuh konsentrasi. Karena kan ya itu tadi kata Ayoga itu yang diperlukan kalau jasa kan kepuasan pelanggan. Iya. Kadang-kadang kalau pelanggan nggak puas karena hasil cukurannya, karena kondisi tubuh kita yang nggak fit, dipaksain. Tapi Ayoga ada keinginan nggak untuk
akhirnya ya udahlah, saya balik ke tanah kelahiran aja lah. Ke Garut gitu. Malahan mah mulai sekarang udah kepikiran gitu. Karena mungkin anak-anak sama istri di kampung gitu ya. Oh, nggak ikut di sini? Kebetulan 2 tahun sekarang pulang kampung. Oh, jadi mulai ada keinginan untuk sudahlah buka di tanah kelahiran kan buka di gitu. Garut, Ya dengan berbagai konsekuensinya kan tadi karena sudah banyak profesi pangkas rambut juga ya, otomatis ya mungkin ya. Iya. Konsumen juga tidak akan sebanyak di sini. Iya. Harus ngerintis lagi dari nol. Istilahnya di sini kan udah 7 tahun teh. Ya udah orang-orang udah pada tahu lah, termasuk saya juga pelanggan beliau, pelanggan Ayoga gitu. Istilahnya mah cukuran rambut juga termasuk anak-anak nggak mau sama yang lain, nggak mau sama yang lain. Cukup satu sepaket gitu Ayoga. Anak Ayoga sekarang berapa? Alhamdulillah 2. Udah sekolah semua. Yang satu sekolah SD, yang satu 4 tahun. Berusia 4 tahun. Nah, laki-laki perempuan? Yang SD perempuan, yang kecil 4 tahun, yang cowok ya yang laki-laki gitu. Yang laki-laki ini yang 4 tahun lah. Sempat iseng-iseng nggak? Maksudnya main-main gunting gitu. Oh iya. Itu mah kayak gimana nya, kayak diturunin gitu bakatnya gitu. Jadi kayak insting alami gitu. Kesini teh main gunting gitu, sering gitu, nyukurin sendiri gitu. Bisa? Nyukurin bapaknya, itunya kakaknya gitu. Ya karena mungkin karena darah Garut. Iya. Tadi kawasannya memang kawasan penghasil. Tukang cukur. Bukan tukang cukur ya. Jadi kalau sekarang mah ada barber gitu ya. Barber teh udah kayak profesi seni sebenarnya. Iya, primer malahan sekarang. Jadi udah kebutuhan primer karena setiap bulan tuh maksimal lah. Iya. Maksimal orang tuh 1 bulan sekali pasti pangkas rambut, terlebih untuk orang-orang yang memang kerja di kantoran rutin ya. Iya. Karena kan dituntut, apalagi si orangnya sering ketemukan sama konsumen gitu kan, butuh kerapihan juga. Iya. Bidang jasa yang masih yang akhirnya, nah kemudian Ayoga dari sekarang ini kan, ya tadi saya sebut di awal profesi barber kan merupakan profesi yang seksi sekarang. Iya. Dulu mah profesi barber teh bapak-bapak kan gitu. Kalau sekarang mah bahkan anak muda juga yang jadi tukang cukur kan itunya. Iya. Banyak. Nah, terus kemudian kan juga banyak barber yang istilahnya ya menengah ke atas lah kan gitu. Ayoga sendiri dengan kehadiran eksistensi lah, kemudian eksistensi barber menengah ke atas ini, itu merasa tersaing ya? Justru enggak. Nah ya, karena mungkin punya pasar masing-masing. Iya, mungkin ya. Punya jalurnya masing-masing. Karena bagaimanapun juga konsumennya masyarakat menengah ke bawah mah ya pasti cari yang murah tapi bagus. Iya. Kan gitu. Tambah satu lagi, ya Asgar mah udah punya bonus pijitnya gitu. Itu marketingnya. Ramah di kantong. Nah, udah pastilah ramah di kantong mah. Itu sama itu ya Ayoga, apa memang setiap khususnya yang asli Garut ya. Iya. Setiap barber yang asli Garut ini memang dibekali dengan ilmu pijit juga atau enggak semuanya? Hampir kalau yang dulu mah, kalau dari zaman saya mah emang minimal gini kan, sebelum belajar nyukur teh belajar mijitnya dulu katanya. Sebelum bisa nyukur tahapannya. Iya. Malah bukan nyukurnya. Iya, mijit dulu gitu. Itu teh entah mungkin karena si abangnya, karena kita ngikut orang gitu ya. Suruh pijit, nyuruh tapi nggak secara langsung karena ngolol lah gitu. Kalau bahasa Sunda nama. Pinter mijit, terus ntar diajarin cukur gitu. Awal mulanya. Jadi tapi kesini mah nggak ada. Nggak ada. Jadi apalagi sekarang kan modern karena banyak juga yang kelas-kelas ya yang les cukur rambut gitu lah, karena itu tadi banyak tuntutan gaya model rambut yang macam-macam lah. Itu namanya juga aneh-aneh lah kan gitu. Ya kalau kita mah kan udah, kalau saya sendiri kalau biasa bahasa bapak-bapak lah gitunya, rapihin aja. Sekarang mah udah kalau lihat anak-anak muda gitu
Modelnya banyak. pengen di undercut, pengen aduh Aneh-aneh gitu. aneh-aneh kan itu. Nah, tapi ya nggak bisa disalahkan juga karena itu kan tuntutan Zaman, sama ya. permintaan zaman kan Iya. gitu. Dan percaya atau tidak, rekan-rekan kita yang memang para artistik rambut ini yang dari asal Garut ini juga dituntut harus bisa. Iya, Iya kan? harus update gitu. Harus update. Karena kalau nggak update ya ketinggalan konsumen. Iya. Ketinggalan konsumen gitu. Ayoga masih betah di Bandung. Alhamdulillahnya teh di sini teh kebetulan kayak di kampung sendiri ya gitu. Heeh. Kebetulan daerah sini tuh welcome orangnya gitu. Welcome. Iya, ramah gitu. Untuk neko-neko lah gitu. Iya, terhadap pendatang itu kayak saya juga merasa di sini teh kampung sendiri ya, weh. Lebih-lebih malah. Lebih. Ayoga, motivasinya untuk rekan-rekan kita yang sekarang sedang menikmati obrolan kita nih, khususnya rekan-rekan profesi sama profesi barber muda lah. Iya. Motivasinya Ayoga, dari Ayoga kan punya pengalaman kemana tadi, ke Tangerang, ke Jakarta, ke Bogor, sampai akhirnya punya barbershop sendiri. Mangga Ayoga. Kalau dari saya mah sebenarnya simpel ya. Yang penting kita terus berusaha, percaya diri gitu, sabar. Terus intinya mah jangan cepat nyerah gitu, jangan cepat mengeluh gitu. Sepi dikit kabur gitu. Jangan seperti itu gitu. Terus saya berlanjut gitu. Jadi kita juga harus belajar dari usaha-usaha yang lain gitu. Jangan dilihat besar kecilnya gitu. Yang penting kita mah udah bisa ngereyeh aja udah ini gitu. Udah alhamdulillah kalau udah zaman sekarang mah, buat zaman sekarang mah gitu. Yeah. Kreatif lah gitu. Jadi istilahnya mah jangan cepat menyerah lah ya. Gitu. Sabar Karena ya yang namanya usaha susah. Iya. Butuh kesabaran, butuh telaten. Tapi dari situ akan menghasilkan sesuatu yang pasti kita inginkan. Iya. Bakalan ngehianatin hasil lah gitu. Usaha mah nggak bakalan ngehianatin hasil gitu ya. Demikian itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa minum kopi hari ini. Salam.